Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Teman-teman rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kembali mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian kita yang terdapat di dalam kitab Ayyuhal Walad yang kita juluki dengan kitab keren. Kita lanjutkan nasihat berikutnya yang diutarakan oleh sang guru Imam Al-Ghazali terhadap muridnya, terhadap santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, hi eling-eling anak. An-nasihatu utawi nasihat iku sahlatun, gampang. Wal muskilu utawi kang angel iku qabuluha, narima nasihat. Li'annaha karana stuhune nasihat fi madzaqi muttabi'in hawa, ing dalem pengicipe wong kang padha anut hawa nafsu iku murratun, pahit. Idil manahi karana utawi pira-pira larangan iku mahbubatun, den demeni fi qulubihim ing dalem pira-pira atine wong-wong kang padha manut hawa nafsu. Teman-teman rahimakumullah, Masya Allah, kita diingatkan kembali bahwa ada satu hal yang benar-benar terjadi real dalam kehidupan kita, yaitu nasihat itu sangatlah gampang. Pemberi nasihat itu sangatlah mudah. Kita menasihati orang lain begitu mudah sekali, sangat mudah, tidak sulit. Kalau kita ingin zaman sekarang tuh quotes itu gampang sekali. Kita mau mencari kata-kata yang bijaksana itu banyak sekali. Coro sekarang belajar sangat banyak sekali. Itu begitu mudahnya kalau kita ingin menasihati orang lain, memberikan nasihat, memberikan ceramah, memberikan khutbah, mengucapkan kata-kata yang indah. Masya Allah, itu gampangnya luar biasa. Siapapun sekarang bisa, ya. Tidak harus dia itu ahli agama, tidak harus dia itu ahli sastra, tidak harus ahli filsafat, tetapi siapapun yang dia itu gemar membaca postingan, gemar mencari di YouTube, gemar melihat Instagram dan Twitter dan sebagainya, itu untuk mengucapkan quotes itu sangat mudah. Ya itulah nasihat, kata-kata bijak itu mudah sekali untuk diucapkan. Tetapi wal muskilu, yang muskil, yang mustahil, yang susah adalah qabuluha, menerima nasihat itu di dalam diri kita. Ini belum sampai mengamalkan, tapi menerima nasihat itu dulu, itu yang susah. Apalagi orang yang memberi nasihat itu sudah kita cap sebagai orang yang kita benci, atau menurut diri kita orang itu adalah orang yang jelek, orang yang tidak kita sukai. Maka apapun kata-kata bijak yang keluar dari orang itu akan sangat susah untuk kita paham, akan sangat susah untuk kita mengerti, bahkan akan sangat susah untuk kita terima. Sekedar terima saja itu susah, ya Allah. Maka di dalam pelajaran, kalau kita sudah tidak senang sama guru, kalau kita sudah tidak senang sama gurunya, pasti ya susah untuk menerimanya. Katakanlah
kita itu dari SMP suka apa itu matematika, katakanlah nih. Dari SMP sudah suka matematika. Tetapi sampai di SMA ketemu guru yang killer. Kita sudah nggak suka, ya gimana lagi. Padahal kita sudah senang sama pelajarannya matematika, tapi ketemu gurunya yang tidak kita sukai, ya akhirnya kita susah untuk menerima pelajaran matematika itu. Ya gampangnya seperti itu. Maka memberi nasihat itu gampang sekali. Memberi nasihat, menyampaikan sesuatu itu mudah. Yang susah adalah menerimanya untuk diri kita. Ada juga kenapa susah? Penyebab umumnya adalah yang telah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali selanjutnya. Penyebab umumnya adalah karena nasihat itu mengandung sebuah kebaikan, sedangkan kebanyakan orang, bahkan termasuk diri kita sendiri, itu masih senang menuruti hawa nafsu kita. Masya Allah, ini yang berat untuk kita hindari. Karena hawa nafsu itu menyukai yang senang-senang. Bahkan di sini Imam Al-Ghazali lebih mengerucutkan lagi, hal-hal yang senang itu terkadang adalah berbau larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pacaran. Hawa nafsu suka sekali dengan pacaran. Padahal itu sesuatu yang tidak diperbolehkan sebenarnya. Apalagi terkadang kita suka dengan makan makanan barang yang haram. Ada yang suka mengkonsumsi air keras, ya bukan es batu, bukan, tapi air keras, alkohol, khamr, hanya untuk sekedar fly, agar terasa kehidupan ini semakin ringan. Ya. Hawa nafsu suka sekali. Padahal kita dinasihati, jangan minum kayak gitu, nggak bagus bagi tubuh, haram itu. Tapi hawa nafsu kita terkadang ada yang bergejolak di situ. Alah, hidup masih panjang coy, tobat masih nanti, minum aja enggak apa-apa. Itu contoh. Apalagi ya banyak sekali ya yang terkadang itu hawa nafsu kita itu bertentangan dengan segala nasihat yang ada. Karena nasihat itu condong kepada kebaikan, sedangkan hawa nafsu kita yang belum termanage dengan baik itu condong kepada hal-hal yang berbau negatif. Karena hal-hal yang berbau negatif kebanyakan, tidak semua, tapi kebanyakan itu adalah kesenangan duniawi. Kesenangan duniawi. Kebanyakan adalah kesenangan duniawi. Masya Allah. Maka ini yang susah bagi diri kita. Maka di sini kita bisa ambil satu hal, yaitu apa? Kalau kita masih susah untuk menerima nasihat dari orang lain, siapapun itu, dari orang tua kita, dari guru kita, dari teman kita, dari orang yang lebih muda daripada kita masih susah untuk menerimanya, berarti itu menandakan bahwa hawa nafsu kita itu masih menguasai diri ini. Hawa nafsu ini masih bergejolak yang besar, yang kuat di dalam diri kita. Tapi hawa nafsu yang menyuruh atau mendorong untuk melakukan sesuatu yang negatif. Karena hawa nafsu itu tetap selalu ada di dalam diri kita. Kalau hawa nafsu ini sudah bisa kita manage, sudah bisa dikelola, sudah dikuasai oleh iman, maka hawa nafsu ini akan menjadi hawa nafsu yang mendorong diri kita untuk bersemangat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum hawa nafsu ini awalnya itu lebih menyukai terhadap kesenangan-kesenangan. Tidak suka dengan kebaikan, tidak suka dengan sesuatu yang bersifat ibadah, itu tidak suka. Suka mana? Ngegame sama belajar. Ya suka ngegame daripada belajar. Ini contoh. Maksudnya gini, bukan kok ngegame itu maksiat, bukan. Tetapi ngegame dengan belajar ini lebih menyenangkan ngegame.
Maka kecondongan nafsu kita itu menyukai yang senang-senang, game daripada belajar. Pada belajar ini sudah dapat ilmu, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh. Ngaji. Kayak ngaji seperti ini. Ngaji seperti ini tidak banyak orang suka. Ya lebih suka dengan hal-hal video yang menyenangkan. Ya termasuk saya sendiri. Saya pun belajar ngaji seperti ini, ya saya paksa saya diri sendiri. Saya paksa. Karena apa? Ini kesempatan saya. Saya sadar saya masih orang yang ilmunya itu sedikit. Saya sadar saya orang yang gampang lupa terhadap pelajaran. Maka ini kalau tidak begini, saya tidak akan mengulangi apa yang pernah saya pelajari. Harus dipaksa, ya Allah. Maka banyak sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan saya dilahirkan di tempat pesantren. Maka ini syukur dari diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Saat saya memiliki santri, maka disitulah saya terpaksa untuk belajar kembali. Lalu terpaksa, iya. Karena kalau diri saya pribadi tidak saya paksa, tidak dipaksa, maka susah sekali untuk melakukannya. Ya Allah. Mau salat duha itu, salat duha. Ada orang yang sudah merasa itu saya butuh, ya itu bagus. Itu sudah luar biasa. Tapi ada orang seperti saya, kalau tidak dipaksa diri ini nggak terlaksana itu salat duha. Kalau diri ini tidak dipaksa, nggak terlaksana tugas-tugas itu. Terkadang, masya Allah, diri kita itu ada yang harus dipaksa oleh keadaan. Kalau diri ini tidak mau memaksa diri sendiri untuk melakukan kebaikan, maka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah memaksa kita. Kok memaksa? Iya, Allah memberikan keadaan situasi yang ternyata membuat diri kita terpaksa untuk melakukannya. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Awalnya memang terpaksa, awalnya memang dipaksa, tapi ternyata lama-lama diri ini tersadar bahwa saya yang membutuhkan itu semua. Saya yang memerlukan ibadah itu semua. Saya yang harus menguatkan iman ini dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka luar biasa. Di dalam Imam Al-Ghazali, saat saya potong sampai di sini, menyebutkan mahbubatun fi qulubihim. Mahabbah, mencintai. Hawa nafsu itu mencintai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan hal-hal yang dilarang oleh Allah di dunia ini itu penuh dengan keindahan, penuh dengan kesenangan. Maka banyak orang yang dia itu memilih narkoba, milih mabuk, milih selingkuh dan sebagainya. Kenapa? Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, clubbing dan yang lain-lain. Musik boleh, bersenang-senang boleh, tidak ada yang tidak, tapi jangan terlalu terbawa. Masya Allah. Siapa sih yang gak mau senang? Siapa sih yang hidup ini gak ingin bahagia? All people, semuanya pengen sih. Semuanya pengen bahagia. Tidak ada yang tidak. Tetapi ingat, kebahagiaan di dunia ini sementara. Kebahagiaan kita di dunia ini hanya sementara dan sebentar saja. Tapi yang harus kita capai adalah kebahagiaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya Allah. Memang berat. Ya. Selama kita hidup di dunia ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, untuk mencapai kebahagiaan di sisi Allah, terutama nanti di akhiratnya Allah,
susah, sangat berat. Apalagi dunia ini diselimuti dengan kesenangan yang tidak abadi, kesenangan yang sementara, bukan kesenangan yang hakiki. Maka inilah memang perjuangan. Perjuangan itu bukan terus harus mengangkat senjata, memukul mundur musuh, tidak. Tapi membuat diri ini menjadi lebih baik, itu termasuk perjuangan yang besar. Membuat diri ini semakin dekat kepada Allah, ini perjuangan yang luar biasa. Menjadikan diri ini bersih dari dosa-dosa dan noda, ini adalah sebuah tekad dan sebuah jalan yang sangat sulit kita lalui. Namun siapa yang ingin bahagia di akhirat kelak harus melalui jalan ini. Kita senantiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita terus berdoa itu, dan doa itu menjadi motivasi bagi diri kita. Yaitu apa? Kita ingin mencapai kebahagiaan di dunia ini, sukses di dunia ini, keberhasilan di dunia ini. Tapi kita juga ingin mencapai kesuksesan, keberhasilan nanti di akhirat kelak. Saat dunia ini sudah hancur, kehidupan kita sudah selesai di dunia ini, maka tinggal kita mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Ini menjadi motivasi kita. Doa kita menjadi motivasi diri kita untuk bisa melakukannya. Doa apapun yang baik-baik itu menjadi motivasi bagi diri kita. Ya Allah. Ya, demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Semoga diri ini bukan cuma gampang untuk mengucapkan nasihat, bukan cuma mudah untuk mengucapkan kata-kata bijak, bukan cuma cerdas mengucapkan quotes-quotes yang perlu, yang sangat luar biasa dipandang oleh orang lain. Tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita orang yang mudah menerima nasihat dari siapapun dalam keadaan apapun. Semoga Allah menjadikan diri kita orang yang mudah menerima nasihat dan bisa melaksanakannya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.